Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Cloud Computing. Kali ini kita masuk di pertemuan 3, yaitu masuk ke materi komputasi inti di dalam Cloud Computing, yaitu EC2. Nah, materi kali ini ya kita akan menggunakan EC2. Ya, apa itu EC2? Nah, sebelum kita mulai, tujuan belajar kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar Amazon EC2, kemudian menjelaskan komponen di dalam EC2 yaitu ada AMI, Instance Type, Key Pairs, dan Security Group. Kemudian memahami cara kerja EC2 Instance, mampu meluncurkan EC2 Instance, mampu mengonfigurasi EC2 Instance, dan mampu mengelola EC2 Instance. Jadi EC2 Instance sendiri itu adalah server virtual yang disediakan oleh AWS. Atau kalau kita melihat di beberapa vendor cloud lain, kadang disebut dengan VPS. Nah, di dalam EC2 itu adalah kepanjangan dari Elastic Compute Cloud. Adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Di situ dirancang untuk membuat komputasi cloud lebih mudah bagi pengembang. Jadi nanti kita bisa melakukan scaling ya. Dengan adanya EC2 kita bisa memilih kapasitas komputasi dari yang minimal terlebih dahulu. Baru nanti ketika resource dirasa kurang, kita bisa melakukan upgrade dan itu upgrade-nya sangat mudah sekali. Kemudian nanti di dalam EC2 itu ada namanya AMI. Ya, AMI atau Amazon Machine Image, di mana ini adalah template yang berisi konfigurasi perangkat lunak, sistem operasi, server aplikasi, ya, dan aplikasi untuk meluncurkan EC2 instance. Contoh misalnya nanti kita bisa memilih sistem operasi Amazon Linux, Ubuntu, Windows, atau yang sudah terpaketkan aplikasi, semisal Oracle, SAP, ya, atau AMI yang dibuat oleh community, ya, dan juga kita bisa membuat AMI custom buatan kita sendiri. Nah, keuntungan menggunakan AMI yaitu deployment-nya konsisten, nanti backup dan recovery-nya mudah, proses provisioning cepat, dan berbagi konfigurasi efisien. Nah, jadi seperti ini kira-kira untuk konsep AMI-nya itu seperti ini. Kemudian berikutnya nanti kita mengenal tipe-tipe instance. Tipe-tipe instance di sini adalah konfigurasi hardware untuk EC2. Instance yang menentukan kapasitas komputasi, memori, dan penyimpanan. Untuk kapasitas komputasi ini biasanya dengan ini ya virtual CPU ya atau biasanya core. Satuannya core yaitu bisa 1, bisa 2. Kemudian memori itu berarti kapasitas RAM dengan satuan gigabyte. Ya, kita bisa mulai memilih dari 1 giga atau 512 mega sepertinya ada ya. Dan penyimpanan ini kita bisa nanti memilih penyimpanan untuk storage ya. Biasanya dalam ini ya satuan gigabyte. Storage bisa kita pilih mulai dari 10 giga, 20 giga dan seterusnya. Kemudian untuk jenis-jenisnya nanti ada namanya general purpose. Itu kemampuannya seimbang antara compute, memori, dan networking. Biasanya untuk apa ya, misal kita punya aplikasi berbasis web, maka untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan general purpose. Nanti ada kode-kode T3, T4G, M5. Itu nanti kita tinggal melihat di dokumentasi yang disediakan oleh AWS. Contoh di sini di general purpose, nah ini kan ada T2, kemudian ada M5 ya dan seterusnya. Kemudian jika kita memilih yang untuk lebih mengutamakan performa komputasi atau CPU, maka nanti kita bisa memilih yang compute optimized, ideal untuk compute intensive application. Ini yang memiliki tipenya yaitu C5, C6G. Kemudian jenis komputasi yang memory optimized. Maksudnya untuk aplikasi yang membutuhkan memori besar.
Biasanya yang berupa database ya, aplikasi-aplikasi database itu membutuhkan RAM yang besar. Maka kita bisa menggunakan yang tipe R5, R6G atau yang accelerated computing. Untuk aplikasi yang membutuhkan akselerasi hardware ya. Kemudian ini ada P3, P4. Kemudian faktor pemilihan instance itu juga berdasarkan workload ya. Workload itu beban, kemudian budget, performance dan region. Nanti kita bisa memilih region mana di mana EC2 itu nanti akan berjalan. Tentu sebaiknya kita memilih region yang paling dekat dengan pengguna. Kemudian nanti ada namanya Key Pairs and Security Group. Key Pairs merupakan pasangan kunci kriptografi berupa public key dan private key yang digunakan untuk mengamankan akses ke EC2 instance. Jadi dari rekomendasi AWS itu nanti kita mengakses mesin EC2 tidak menggunakan username dan password seperti SSH pada umumnya, tetapi kita nanti menggunakan kunci ya, sehingga nanti ketika kunci itu kita miliki, kita bisa langsung masuk tanpa memasukkan password. Nah, ini pasangan key pairs ini, public key dan private key. Itu yang pertama, public key itu disimpan di AWS, kemudian private key itu disimpan oleh pengguna ya. Jadi pastikan kita memiliki private key dan kita simpan. Nah, gunanya untuk private key yang disimpan oleh pengguna itu nanti autentikasi SSH jika nanti kita menggunakan Linux, atau RDP nanti jika kita menggunakan untuk image-nya yaitu yang berupa Windows. Dan sekali lagi ini hanya bisa diunduh sekali saja ketika creating. Jadi nanti jangan sampai private key yang sudah kita download itu hilang. Ya, untuk lebih amannya sih kita taruh entah itu di Google Drive atau di tempat penyimpanan yang aman. Gunakan key pair yang berbeda untuk setiap environment. Kemudian berikutnya nanti ada namanya security group. Security group ini hampir mirip seperti firewall ya. Jadi di dalam EC2 nanti itu kita tentukan ya firewall virtual yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari EC2 instance. Nah, misalnya ini stateful ya. Jika lalu lintas masuk diizinkan, lalu lintas keluar otomatis diizinkan. Kemudian juga berdasarkan rules, itu berdasarkan IP address, port, dan protokol. Kemudian defaultnya dari security groups itu semua lalu lintas masuk ditolak. Kemudian semua lalu lintas keluar diizinkan. Jadi yang dari luar masuk ke dalam itu ditolak, kalau dari dalam keluar itu defaultnya adalah diizinkan. Dan ini kita dapat mengubah security group ini kapan saja tanpa merestart instance. Nah ini ya, jadi kita pakai namanya prinsip least privilege. Defaultnya ya tutup semua pintu, hanya izinkan port yang diperlukan. Nah sekarang kita akan mulai masuk praktikum. Yang pertama, kita bisa login ke AWS Console. Nah, silakan teman-teman bagi yang belum login, itu login ke AWS Console terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita login, kita masuk ke layanan EC2, yaitu dengan cara, karena ini sebelumnya saya sudah pernah membuka, maka EC2 ada di sini. Jika tidak ada link EC2 di sini, teman-teman bisa mengklik search dan kita ketik EC2. Nanti bisa kita klik. Dan ini adalah tampilan halaman dashboard awal untuk EC2. Kemudian kita pilih launch instance. Klik launch instance. Nah, ini kita klik instance di sini dulu. Nah, ini kan masih kosong ya. Oh, ini sudah pernah ada satu yang kita buat, terus ini sudah kita hapus. Nah, sekarang kalau teman-teman sebelumnya belum pernah membuat, ini seharusnya kosong. Oke, ini di clear. Apakah bisa? Oke, ini kita oke, ini berarti sudah nggak ada ya.
Kita refresh dulu. Oke, ini anggap aja sudah ya kosong ya. Nah, kita klik launch instance di sini ya. Berikutnya kita diminta untuk memilih AMI sistem operasi. Misalnya kita memilih Ubuntu dan kita memilih yang LTS 2404. Dan ini kita bisa pilih ya Ubuntu-nya apa saja, kita pilih yang LTS yang terbaru yaitu 2404. Kemudian berikutnya yaitu memilih instance type. Nah, ini disarankan memilih T2 Micro. Nah, kita pilih T2 Micro, atau kalau misalnya kita pengen yang lebih murah lagi, kita bisa menggunakan T2 Nano ya. Ini untuk percobaan. Ya, ini karena akun saya sudah tidak mendapatkan free tier, maka saya memilih yang paling kecil dulu, yaitu dengan spesifikasi mana tadi? Nah, ini ya. T2 Nano yaitu 1 CPU setengah giga memori. Dan ini pricingnya yaitu 0,0073 per jam. Kemudian berikutnya yaitu kita memilih configure instance, atur VPC, subnet, kemudian auto assign public IP. Nah, kita lihat ya, key pair ini masuk ke tahap berapa ya? Oke, key pair yang tahap 10 ya. Tapi di sini di tampilan key pair itu di bawah instance type. Oke. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah membuat key server di sini, itu nanti eh, kita bisa gunakan, atau kalau teman-teman masih belum memiliki, kita bisa create new key repair. Nah, ini kita langsung loncat ke sini dulu. Karena eh, belum pernah membuat ya, klik ini, kemudian kita beri nama key server apa ya ini ya, web misalnya. Kemudian kita pilih yang RSA ya. Nah, karena nanti di komputer saya itu menggunakan Linux, teman-teman bisa memilih yang konsol ini ya, menggunakan OpenSSH. Atau kalau teman-teman menggunakan di Windows itu bisa menggunakan PuTTY. Nah, jangan khawatir untuk PEM, meskipun nanti kita downloadnya .pem, nanti bisa kita konversi ke PPK ya dengan menggunakan PuTTY ya, PuTTY Gen nanti. Nah, ini kita pilih yang RSA, kemudian create key pair, diklik. Nah, nanti dia akan terdownload, dan ini di-download hanya bisa sekali. Jadi kita simpan key ini baik-baik. Kemudian berikutnya yaitu masuk ke network setting, di mana network setting di sini itu kita sudah dibuatkan VPC-nya yaitu seperti ini, subnetnya seperti ini, auto assign IP-nya public IP sudah enable. Karena di sini kita sudah pernah ada belum ya? Oke, ini ternyata yang sebelumnya ya, riwayat sebelumnya. Nah, mungkin kita create baru ya. Kemudian untuk yang awal, nah ini ya namanya Launch Wizard 2. Ya, ini karena sebelumnya saya pernah membuat. Nah, ini ya Launch Wizard 1 itu yang sebelumnya. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Untuk yang allowed-nya yaitu kita mengizinkan traffic SSH yaitu port 22, kemudian kita izinkan HTTPS traffic yaitu port 443, dan kita izinkan traffic HTTP atau port 80. Kemudian di sini anywhere itu berarti kita bisa mengakses mesin EC2 ini dari IP manapun. Ya, ini tidak apa-apa, kita pilih ini dulu ya. Walaupun dari AWS itu menyarankan kita daftarkan IP kita ya, sehingga nanti SSH itu EC2 itu hanya bisa dibuka melalui provider
internet ya di komputer kita ya. Nah, karena saya sering pindah-pindah ya, maka saya memilih yang anywhere. Ya, jadi ini ya pesan tadi ya yang menyarankan sebaiknya memilih yang menggunakan anywhere IP spesifik. Kemudian untuk storage, nah di sini kita menggunakan general purpose ya. Storage di sini ini ya, konfigurasi EBS volume, default atau custom. Nah, ini eh, kita lebihkan ya, jangan cuma 8 ya, kita set menjadi 20 giga. Ya, 20 giga yang tipenya adalah general purpose. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sebenarnya ada advanced setting ya, tapi kita abaikan saja. Ya, kita tidak perlu mengganti-ganti yang settingan tingkat lanjut. Nah, di sini nanti ada summary daftar image yang kita pilih yaitu Ubuntu 24.04 LTS, kemudian server type-nya yaitu T2 Nano dengan spesifikasi RAM-nya itu setengah giga dan CPU-nya itu 1 core. Kemudian firewall itu kita membuat grup baru security-nya yang isinya allow SSH, allow HTTP dan allow HTTPS. Kemudian storage-nya menggunakan satu dengan kapasitas 20 giga. Nah, jika sudah, kita klik launch instance. Nah, kita tunggu, nanti dia akan mulai meng-create. Nah, ini sudah proses, kita bisa klik instance di sini untuk melihat status kita. Nah, ini masih pending. Oke, ini masih pending. Dan di sini bisa kita lihat IP publik yang kita dapatkan. IP publiknya yaitu ini ya, 325.117.173. Nah, di sini ya untuk lokasi region itu saya memilih ini ya, ini tadi seharusnya di depan ya. Karena ini sudah terlanjur, ya ini berarti posisi EC2 yang sedang berjalan ini berada di region Sydney atau di Australia ya, ini server ini. Tidak apa-apa, Australia kan selatannya Indonesia ya. Tentu kita milih wilayah yang terdekat. Walaupun sebenarnya di sini juga disediakan AWS Region Jakarta. Oke, ini sudah running. Nah, bagaimana cara membukanya? Ada dua cara. Yang pertama, di dalam AWS sendiri itu menyediakan internal SSH. Nah, ini kita klik connect, connect dengan public IP, kemudian klik connect. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan SSH yang versi web, ini user defaultnya adalah Ubuntu. Maka kita bisa sudo apt update terlebih dahulu dan kemudian kita bisa melakukan sudo apt upgrade. Itu adalah standar yang kita lakukan ya ketika kita mendapatkan mesin baru. Lakukan update dan lakukan upgrade, apt upgrade. Oke, kemudian tekan yes. Nah, selanjutnya ya, IP sudah terbentuk ya. Nah, ini tadi sudah ya, security group juga sudah. Kemudian kita sudah melaunching ya. Tunggu hingga instance berubah dari pending menjadi running ya. Tadi sudah running ya, ini sudah running. Jadi sangat cepat sekali ya. Kita tinggal 1 menit atau 2 menit itu sudah berjalan. Kemudian berikutnya kita akan mencoba connect ya dengan menggunakan terminal ya. Nanti kalau menggunakan Windows tinggal nanti googling atau tanya ChatGPT bagaimana mengkonversi .pem menjadi .ppk ya. Karena yang putih itu memerlukan file
PPK. Nah, terminal sekarang kita connect ya ke terminal. Oke, misalnya ini bagaimana cara mengakses SSH dengan private key. Nah, ini AWS. Nah, ini ya, ini ternyata materinya belum saya masukkan. Oke, nah tadi sudah ya, key.pem-nya sudah kita dapatkan di downloads. Oke, server web.pem. Kemudian kita tinggal SSH main i, terus path key-nya di mana. Terus ini kita pakainya Ubuntu ya. Terus add your public IP. Maka kita ambil ininya terlebih dahulu. Nah, ini IP publik, kita buka SSH. Perintahnya yaitu tadi di folder download ya. Kita bisa ngetik di sini SSH main i, kemudian download, dan tadi key namanya key server webpem. Nah, ini ya, sebaiknya tidak ada spasi ya. Kita rename menjadi seperti ini. Key server webpem, kemudian spasi, usernya adalah Ubuntu, kemudian add, kita paste IP publiknya dan kita enter. Nah, nanti muncul autentikasi seperti ini, kita yes. Oke, masih error. Kita cek. Oh ya, ngerubah permissionnya dulu. Ternyata harus wajib chmod 400 ya. Untuk key server webpem, dan kita ulangi sekali lagi. Nah, ini kita sudah terhubung ke Ubuntu ya. Dan ini sebenarnya dia minta sistem restart karena tadi kita melakukan apt update dan apt upgrade. Udah, kita restart dulu, sudo reboot now ya. Nah, ini kita langsung terputus ya. Kita tunggu 1 menit. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, sekarang ini sudah berhasil connect ya. Nah, ini menggunakan perintah ini ssh main i key.pem, terus nama usernya yaitu Ubuntu, add public IP-nya. Nah, ini ada tambahan yaitu tadi ya, chmod-nya diganti menjadi 400 terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencoba membuat halaman web ya. Halaman webnya yaitu dengan isi hello ya, hello world. Nah, atau kita install ini ya, HTTP. Oke, untuk materinya ini ya, kita sudah mereboot, kemudian sekarang kita akan mencoba menginstal web server Apache. Di dalam Ubuntu untuk Apache itu namanya Apache 2 ya. Tapi kalau di Fedora ya, itu menggunakan namanya HTTPD. Oke, sekarang kita coba connect sekali lagi. Seharusnya sudah menyala. Oke, sudah. Terus kita install Apache. Sudo apt install Apache 2. Yes. Nah, ini kalau Apache sudah terinstall, kita bisa langsung memanggil IP publiknya di browser. Nah, ini sambil kita menunggu proses instalasi sudah selesai. Nah, sekarang kita coba panggil. Nah, seperti ini ya. Apache sudah berhasil diinstal. Sekarang kita coba merename ya tampilan ini menjadi
Ini kan letaknya di var www ya, cd var www html ya. Kita lihat isi foldernya yaitu index.html. Index.html ini kita mv ya. Nah, ini karena punyanya root, kita harus sudo mv index.html index2.html. Nah, sekarang kita nano ya index.html. Oh, tidak bisa. Kita pakai sudo nano index.html. Nah, kita mulai ngetik ya. H1 hello world. Kemudian kita tutup H1. Kemudian kita beri P, selamat datang di situ AWS. Ya, tutup. Kemudian untuk nyimpennya itu Ctrl O ya. Kita klik yes. Y. Nama filenya yaitu ini. Dan coba kita refresh. Nah, hello world, selamat datang. Oke, sudah ya. Jadi inilah cara ya. Nah, sekarang berikutnya, nah ini tadi ketik IP publik di browser muncul halaman Ubuntu Apache sudah. Nah, sekarang untuk tugasnya yaitu silakan teman-teman screenshot AWS instance-nya yaitu di sini ya. Instance summary ini teman-teman screenshot sebagai jawaban dan juga screenshot halaman web yang terlihat IP publik ya, beserta tulisan HTML yang baru. Dan ini ya di screenshot kirim sebagai jawaban ya. Oke, mungkin itu ya materi isitu kali ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.